Ternyata tidak satu suara loh, di beberapa negara ini Natal dirayakan bukan pada tanggal 25 Desember, tetapi di bulan Januari. Dalam beberapa catatan sejarah, ternyata hari Natal baru dirayakan pada sekitar tahun 200-an Masehi, tepatnya di kota Alexandria, Mesir. Seorang sejarawan Kristen Romawi, Sextus Julius Africanus, memulai perayaan Natal pada tanggal 25 Desember di tahun 221 Masehi. Sebelumnya seringkali terjadi perdebatan mengenai tanggal-tanggal pelaksanaan hari Christmas atau Natal. Ada yang merayakannya di tanggal 6 Januari, ada yang di tanggal 7 Januari, dan lebih umumnya di tanggal 25 Desember. Di antara penyebab perbedaan-perbedaan itu adalah karena sistem penanggalan yang berbeda-beda. Sistem penanggalan internasional yang dipakai sekarang adalah kalender Gregorian yang diusulkan oleh Paus Gregory dari Roma pada tahun 1582 Masehi. Sebelumnya, mayoritas orang menggunakan kalender Julian yang berlaku sejak tahun 45 sebelum Masehi di era Julius Caesar. Kristen Barat seperti Protestan dan Katolik menggunakan kalender Gregorian, sedangkan Kristen Ortodoks menggunakan kalender Julian. Ada perbedaan 13 hari antara kalender Julian dan Gregorian. Inilah yang menjadikan perbedaan tanggal perayaan Natal di beberapa negara. Kalender Julian yang digunakan oleh gereja Ortodoks pernah direvisi pada awal abad ke-19 sehingga perayaan Natal disamakan dengan versi Gregorian. Namun ternyata hanya beberapa negara saja yang menggunakan perubahan ini seperti Yunani dan Rumania dan juga Siprus. Adapun yang lain tetap menggunakan kalender Julian yang lama. Yap guys, berikut ini negara-negara yang merayakan Natal pada bulan Januari bukan 25 Desember. Mesir. Yap, mungkin ada yang tidak menyangka kalau di Mesir, negara Arab Islami ini mempunyai penduduk yang beragama Nasrani. Tepatnya mereka menganut Kristen Koptik, agama Kristen kuno khas Mesir. Di antara tokoh Kristen Koptik yang terkenal adalah mantan Sekjen PBB Boutros Ghali. Sekitar 5% penduduk Mesir adalah penganut Kristen Koptik. Orang-orang Kristen Koptik ini biasanya merayakan Natal pada tanggal 7 Januari. Kekristenan di Mesir sendiri sudah sangat kuno, bahkan muncul sejak Kristen muncul pertama kali. Meskipun orang Kristen hanyalah minoritas dari penduduk Mesir, namun Kristen Koptik di Mesir merupakan komunitas Kristen terbesar dalam hal jumlah di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Uniknya lagi guys, orang-orang Kristen Koptik di Mesir setiap hari menggunakan bahasa Arab. Palestina. Yuk guys, negara muslim yang sedang dijajah ini mempunyai ribuan orang penduduk yang beragama Kristen. Sebagaimana penduduk Palestina lainnya, orang Kristen di Palestina pun berbahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sebagian dari masyarakat Kristen Palestina itu adalah penganut aliran Ortodoks. Mereka merayakan hari Natal pada tanggal 7 Januari. Perayaan Natal tersebut terpusat di Gereja Nativity di kota Bethlehem yang diyakini sebagai kota tempat kelahiran Isa Al-Masih. Armenia. Ya, Armenia adalah negara Kristen tertua di dunia. Berbeda dengan umumnya orang Kristen yang merayakan Natal pada 25 Desember, orang-orang Kristen di Armenia merayakan Natal setiap tanggal 6 Januari. Di negara yang pernah dikuasai oleh Uni Soviet ini, Kristen adalah agama resmi negara. Ethiopia. Negara yang dahulu bernama Habasyah atau Abisinia ini, sepertiga penduduknya adalah penganut Islam dan sekitar 60% penduduknya beragama Kristen. Mayoritas orang Kristen di Ethiopia adalah penganut aliran Ortodoks Kristen Ethiopia.
Orang-orang Kristen Ortodoks Ethiopia terbiasa merayakan Natal setiap tanggal 7 Januari. Kekristenan di Ethiopia adalah salah satu kekristenan tertua di dunia, di mana Ethiopia merupakan satu dari 4 kerajaan pertama di dunia yang mengadopsi kekristenan menjadi agama resmi negara. Dalam catatan sejarah, Raja Najasyi dari Habasyah atau Ethiopia pernah memberikan suaka politik kepada para pengikut Nabi Muhammad yang berhijrah. Rusia. Dari sekitar 140 juta penduduk Rusia, Kristen adalah agama terbesar, diikuti dengan Islam sebagai agama terbesar kedua. Di era Uni Soviet dahulu, komunisme menjadi prinsip yang dipegang teguh oleh pemerintah. Aturan ini menyebabkan setiap warganya tidak diperbolehkan melakukan perayaan khusus untuk agama apapun termasuk Kristen. Mayoritas orang Kristen di Rusia adalah penganut aliran Kristen Ortodoks Rusia. Mereka merayakan hari Natal setiap tanggal 7 Januari. Sebelum bernatal ria, orang-orang Kristen Ortodoks Rusia berpuasa dahulu selama 40 hari, yakni dari tanggal 28 November hingga tanggal 6 Januari. Selanjutnya, pada tanggal 6 Januari malam, mereka berdoa sepanjang malam. Namun, menurut survei terbaru, hanya 2/3 orang Rusia yang merayakan Natal pada saat ini dan hanya 19% yang benar-benar mengunjungi gereja pada malam Natal. Ukraina. Ya, negara di Eropa Timur ini sekitar 50% penduduknya adalah penganut aliran Kristen Ortodoks Ukraina. Mereka merayakan Natal pada tanggal 7 Januari dengan mengenakan pakaian tradisional dan berjalan-jalan menyanyikan lagu-lagu pujian di seluruh kota. Serbia. Negara pecahan Yugoslavia yang terbesar ini mempunyai penduduk sekitar 7 juta jiwa dengan sebagian besar penganut Kristen Ortodoks Serbia. Orang-orang Serbia terkenal sebagai penganut Ortodoks Timur yang taat. Mereka terbiasa merayakan Natal pada tanggal 7 Januari. Belarus. Negara pecahan Uni Soviet yang terletak di Eropa Timur ini, mayoritas penduduknya beragama Kristen Ortodoks Belarus. Mereka terbiasa merayakan Natal pada tanggal 7 Januari juga. Georgia. Mayoritas penduduk Georgia adalah penganut Kristen Ortodoks. Negara pecahan Uni Soviet ini biasa merayakan Natal pada tanggal 7 Januari juga. Montenegro. Negara pecahan Yugoslavia ini mayoritas penduduknya juga penganut Kristen Ortodoks. Mereka biasa merayakan Natal pada tanggal 7 Januari. Selain negara-negara tadi, masih banyak juga negara yang penduduk Kristennya merayakan Natal pada tanggal 7 Januari. Utamanya negara-negara yang mempunyai komunitas masyarakat yang menganut aliran Kristen Ortodoks. Misalnya Eritrea, Moldova, Makedonia, Albania, Kazakhstan, dan beberapa negara di Asia Tengah. Thanks for watching ya guys, mohon koreksinya bila ada kesalahan. Terima kasih.